Alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama menjumpai Komisi 2 DPR RI Haji Mardani Alisera. Semua aspirasi kawan-kawan R2 dan R3, salah satunya adalah percepatan pengisian DRH. Para pejuang-pejuang R2, R3 yang penuh semangat, optimis dan yakin akan menjadi ASN di tahun 2025. Teman-teman, saya harap untuk bersabar, semoga segera mendapatkan hasil sehingga teman-teman lekas mengisi DRH. Di tahun 2025 kita diangkat menjadi ASN. Semangat! Terima kasih. Dan teman-teman yang saat ini berstatus TMS, intinya adalah seluruh honorer yang terdaftar di database BKN wajib diselesaikan menjadi ASN 2025. R2 R3 2025 ASN. Nah, itu tadi cuplikan video dari Ibu Nurbaiti bersama rekan-rekan yang terus melakukan audiensi untuk membela dan memperjuangkan nasib R2 R3. Bagaimana rekan-rekan ini dapat diangkat menjadi ASN pada tahun 2024. Pertemuan mereka bersama Komisi 2 yaitu kepada Bapak Mardani Alisera memberikan titik terang terkait pengangkatan rekan-rekan semua. Dan kita nanti akan dengarkan juga informasi dari Bapak Zudan berkenaan dengan pengangkatan R2 R3 di tahun ini. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, meskipun saat ini Panselda dan Panselnas fokus pada seleksi P3K tahap 2, namun tentu saja perjuangan R2 R3 ini tidak boleh kendor karena rekan-rekan R2 R3 ini akan tetap menuntut kepastian pengangkatan menjadi ASN pada tahun 2025 ini. Sebagaimana kita ketahui, R2 R3 adalah mereka yang sudah mengikuti seleksi P3K pada tahap 1 namun belum dinyatakan mendapatkan formasi. Nah, dalam regulasi Kemenpan RB 16 tahun 2024 bahwa rekan-rekan ini akan diusulkan terlebih dahulu menjadi P3K paruh waktu sampai adanya usulan formasi kembali dari Pemda masing-masing. Nah, sebagaimana disampaikan di dalam Kemenpan RB bahwa pengusulan itu sebenarnya nanti menunggu proses seleksi P3K tahap 2 selesai karena nanti akan diusulkan secara keseluruhan bersama rekan-rekan yang mendapatkan kode R2 R3 juga pada seleksi P3K tahap 2. Nah, yang jadi persoalan saat ini adalah sudah memasuki bulan kelima dari tahun 2025. Apakah rekan-rekan ini akan tetap bisa diangkat dan diusulkan di tahun ini? Nah, kita dapatkan juga perkembangan informasi dari Bapak Zudan langsung sesuai dengan arahan Presiden bahwa rekan-rekan semua ini akan diangkat di tahun ini dan akan tentunya melalui tahapan pengangkatan. Pak, yang kemarin R3 itu Pak yang nggak lulus katanya paruh waktu itu gimana Pak? Kalau paruh waktu nanti diangkat paruh waktu ya dengan gaji sama seperti sekarang dan diberikan nomor induk pegawai. Tahun ini, nanti tahun ini arahan Bapak Presiden tahun ini selesai semua dan nanti kalau daerah sudah punya uang yang paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi ke Kemenpan RI. Kalau Pemda tidak mengusulkan paruh waktu gimana Pak? Hasilnya? Yang mana? Yang paruh waktu yang tidak mengusulkan Pemda gimana? Oh, itu wajib diusulkan karena kan gajinya sudah ada. Ya. Namun rekan-rekan semua, untuk pengangkatan P3K paruh waktu ini di sini disebutkan tidak mudah ya, bahwa akan ada juga 8 tahapan proses pengangkatan honorer R2 R3 menjadi P3K paruh waktu. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah skema pengangkatan yang tentunya memang secara mekanisme dilakukan Pemda. Nah, ke-8 tahapan ini sebenarnya sudah tercantum di dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ya. Di sini ada 8 tahapan ya. Kalau kita lihat dan mengacu pada Kemenpan RB 2026 nomor 16, di sini disebutkan ke-7 pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kelima, di mana diktum kelima itu menjelaskan siapa saja yang berhak diangkat, yaitu mereka yang database BKN, yang tidak lulus CPNS dan tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K. Kemudian tahapan kedua, akan adanya rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kelima yang tadi diusulkan oleh PPK. Sedangkan tahap ketiga adalah Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu
pada setiap instansi pemerintah. Jadi tetap harus ada usulan terlebih dahulu, kemudian ditetapkan oleh Menpan RB untuk rekan-rekan P3K paruh waktu ini. Di mana rincian kebutuhan P3K paruh waktu itu terdiri atas kebutuhan jumlah, kemudian jenis jabatannya apa, kualifikasi pendidikannya apa, dan unit penempatannya di mana. Nah, ini sudah ada juga di dalam keputusan yang nanti disampaikan Pan RB setelah diusulkan. Kemudian tahapan kelima adalah PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor induk pegawai ASN kepada BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Nah, disinilah proses nanti akan diawali dengan pengisian DRH ya pada poin ke-6 ini. Nah, di sini Bapak Ibu prosesnya sangat cepat ya, tidak sama seperti P3K normal di mana di sini paling lama hanya 7 hari. Sedangkan kemarin untuk P3K normal itu 1 bulan ya. Nah, kemudian Kepala BKN akan menetapkan nomor induk P3K-nya. Nah, sebagaimana layaknya biasa. Kemudian yang ke-7, penerbitan nomor induk P3K dibuat ya. Yang juga akan ditetapkan selama 7 hari paling lama setelah waktu penyampaian. Jadi penyampaiannya 7 hari, kemudian penerbitannya juga 7 hari. Dan yang terakhir tahapan ke-8, barulah PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, meskipun rekan-rekan ini nanti akan diangkat menjadi paruh waktu sebelum menjadi full, yang menjadi pertanyaan rekan-rekan semua di poin ke-13, pastikan ini tidak boleh meleset, di mana masa perjanjian P3K paruh waktu itu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Ini kontraknya 1 tahun. Apakah kontrak ini cukup 1 tahun saja atau terus berlanjut? Ya, semoga tidak lebih dari 1 tahun ya. Rekan-rekan semua dapat diusulkan menjadi P3K penuh waktu. Ya, meskipun konsentrasi kita saat ini juga masih menunggu proses seleksi P3K tahap 2, nah kita berharap untuk proses pengangkatan R2 R3 melalui tahapan pertama yaitu pengusulan ini segera dilakukan oleh Pemda setempat yang tadi sebagaimana disebutkan Pak Zudan harus tetap dilakukan tahun ini. Demikian informasi update kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.